Belakangan ini pemirsa, tokoh agama menjadi sorotan setelah banyak muncul tokoh agama yang ternyata hanya memanfaatkan pengaruh mereka untuk memenuhi hasrat seksualnya. Lalu bagaimana cara membentengi diri dari predator seksual berkedok tokoh agama semacam itu? Kita segera terhubung bersama dengan psikolog anak, remaja, dan keluarga, Ibu Sani Budianti di Hermawan. Selamat siang. Mbak Sani sehat? Alhamdulillah sehat. Lama nggak ketemu Mbak Sani. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Kasus-kasus seksual yang melibatkan tokoh agama ini sebenarnya sudah lama ada begitu, tetapi tidak banyak yang terungkap dengan berbagai faktor. Belakangan ramai gara-gara ada salah satu film yang begitu populer begitu ya di negara tetangga kita, yang kemudian ini akhirnya memicu orang-orang untuk kemudian berani speak up. Bagaimana Anda melihat kasus-kasus semacam ini tetapi? Iya, sebenarnya saya mau membahas dulu dari apa itu anak di bawah umur begitu ya. Sebenarnya anak di bawah umur itu kan pengertiannya adalah mereka yang dianggap belum cakap dalam membuat keputusan, belum memiliki kapasitas intelektual yang bisa berpikir sebab akibat. Apakah itu menyelamatkan dirinya atau membahayakan dirinya? Itulah anak di bawah umur ya. Sehingga anak di bawah umur ini wajib dilindungi oleh siapa? Oleh orang dewasa di sekitarnya, termasuk orang tua, oleh pemerintah daerah, oleh negara. Karena tadi anak di bawah umur dianggap anak yang masih rentan dan belum mampu membuat keputusan, sehingga mereka hanya diartikan tergantung dari lingkungannya begitu. Dan dengan adanya maraknya hal ini membuktikan bahwa anak di bawah umur ini masih belum mendapatkan perlindungan yang layak dari orang di sekitarnya, orang dewasa di sekitarnya, maupun dari lingkungan di sekitarnya, atau mungkin ya pemerintah dan negara begitu. Dan ini yang saya sangat prihatinkan karena anak-anak ini akan menjadi korban dari kekejaman para predator. Dan saya senang sekali apabila kasus ini terangkat dan menyuarakan banyak korban di luar sana yang semoga bisa mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak begitu. Oke, anak di bawah umur belum bisa mengambil keputusan atas hidupnya begitu, tetapi semuanya terwakilkan oleh orang dewasa sekitarnya. Contohnya mungkin orang tua. Dalam hal ini kasus yang sebelumnya kita lihat adalah pernikahan begitu yang diiyakan oleh orang tua. Apa yang perlu kita cermati dari temuan ini? Iya, sayangnya balik-balik lagi banyak orang tua yang tidak memahami hak anak ya untuk hidup layak, mendapat perlindungan yang layak ya. Mungkin saja ini karena faktor ketidakpahaman, pengetahuan, sehingga ketika ada orang yang berkedok mengiming-imingi kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, maka ini dijadikan satu landasan untuk orang dewasa atau orang tua ini membuat keputusan. Padahal kita tahu bahwa secara undang-undang saja ini sudah melanggar undang-undang perkawinan anak di bawah umur, begitu yang kita tahu dan kita jelas sekali di negara kita ini ada. Dan ini yang saya sayangkan, dan lebih disayangkannya lagi apabila ada orang yang salah seperti ini, mari orang di sekitarnya yang memahami turut berkontribusi untuk memberikan pemahaman, memberikan pengarahan, melarang dan sebagainya. Jadi ini yang menurut saya tanggung jawab ini mari kita pikul juga bersama supaya ini tidak terjadi lagi gitu. Karena tadi yang jadi masalah adalah pelaku begitu menggunakan kedok agama begitu atau iming-iming kehidupan yang lebih baik di masa mendatang begitu. Sehingga mungkin warga atau orang sekitarnya juga mungkin takjub atau mungkin juga takluk dengan dasar-dasar agama tersebut begitu. Bagaimana cara kita membedakan ini gitu supaya kita juga tidak terbuai dengan hal-hal semacam itu? Iya. Memang ada kita bilang kepribadian manipulatif ya. Dia bisa memakai semua dalil agama, dia bisa memakai apapun gitu ya untuk memanipulasi orang gitu ya. Nah, siapa orang yang dimanipulasi? Biasanya orang yang rentan secara ekonomi, rentan juga secara kemampuan berpikir begitu. Apalagi ini agama dibawa sebagai landasan atau alasan, sehingga dianggapnya ini adalah hal yang benar. Nah, balik-balik lagi, di agama kita pun banyak sekali ayat-ayat yang melindungi hak anak, hak wanita, yang
dalam hal ini tidak dipergunakan begitu kan. Ini hanya diambil secuplik sesuatu yang akan menguatkan modus-modus tersebut begitu. Oleh karena itu balik-balik lagi ke kemampuan, kepintaran, dan juga tadi ya tanggung jawab kita nih di masyarakat juga wajib juga. Kalau kita tahu ada hal seperti ini, wajib kita kasih masukan, arahan. Kalau perlu dilarang, kalau perlu dilaporkan begitu. Nah, insya Allah dengan demikian tidak ada korban. Karena tadi kepribadian manipulatif bisa memakai segala cara untuk menghalalkan keinginannya atau modusnya tersebut. Oke, kalau kita bicara soal sikap predator, adakah semacam rambu-rambu yang bisa jadi pedoman bagi kita untuk mendeteksi apakah seseorang mempunyai kecenderungan sebagai predator seksual atau tidak begitu? Supaya nggak perlu nunggu dulu begitu ada korban, atau mungkin tidak perlu dulu ada film seperti yang kita tahu, ada film Walid ini yang begitu populer belakangan ini, barulah semua orang tersadarkan dan kemudian menyadari dan berani untuk speak up begitu. Iya, memang predator kan akan berkeliaran, kita tidak tahu apakah di sekitar kita juga ada ancaman predator begitu ya, tapi yang jelas adalah predator ini memiliki fantasi seksual dengan anak di bawah umur. Apakah itu hanya fantasi atau memang dilakukan sebagai pemuas kepuasan seksualnya ya, dan mereka akan mencari cara, entah dibayar, entah diiming-imingi, entah menculik, entah kemudian memanipulasi orang tua misalnya. Tapi yang jelas anak-anak atau kita sebagai orang tua wajib tahu apa itu predator dan bagaimana kita memang melindungi anak kita. Karena balik-balik lagi, anak dengan pengawasan, perlindungan yang sesungguhnya itu akan terhindar dari predator, dan anak pun akan bisa lari ya, bisa melapor apabila memang ada misalnya pelecehan seksual, kekerasan seksual begitu ya. Dan ini kita tidak tahu seberapa besar ancaman di luar sana begitu. Yang jelas pemerintah juga harus memberikan pengarahan pengetahuan kepada masyarakat supaya bukan predatornya yang di stop ya, tapi kepintaran masyarakat yang ditingkatkan sehingga dengan sendirinya predator akan hilang dari negara kita. Oke, karena masyarakatnya sudah teredukasi dengan baik, secara keilmuan sudah mumpuni untuk bisa katakanlah menangkis begitu sikap-sikap manipulatif dari predator itu. Kalau begitu terakhir, adakah semacam tips dari Anda Mbak Sani untuk katakanlah orang yang menjadi sasaran tidaknya sampai saat ini begitu, untuk menghindar atau katakanlah berani melawan orang yang berpotensi melakukan serangan seksual terhadap kita? Iya, jadi biasanya memang mereka melakukan sweet approach. Jadi anak itu sendiri kan tidak berdaya, kan juga termanipulasi. Makanya biasanya dari sekolah-sekolah yang tingkat paling bawah SD pun ya, elementary school, itu sudah diinformasikan bagaimana cara say no untuk orang yang misalnya memegang ketubuhan kita yang dilindungi oleh pakaian kita. Jadi kita harus mungkin berteriak, melapor kepada orang dewasa, menangkis atau berlari begitu ya. Sehingga itu tadi culture ini menjadi culture yang sangat wajar di dalam anak-anak dan tidak ada rasa takut karena ini sudah dilegitimasi oleh sekolah, oleh orang tua bahwa boleh melakukan itu dan jangan takut untuk menangkis itu. Jadi memang dari SD ini kita sudah harus memang diinformasikan. Kalau perlu juga dari TK, nggak ada masalah. Selama anak sudah bisa berkomunikasi dengan orang tua, ya sudah bisa menangkap. Ini kita sudah berikan edukasi ini sejak kecil, sejak dini, sehingga insya Allah makin dewasa dia pun juga sudah kuat ya secara confidence, dia juga punya kepercayaan diri untuk say no seperti itu. Oke, Mbak Sani terima kasih sudah berbagi insight. Tentu harapan kita sama Mbak Sani ya, mudah-mudahan temuan-temuan seperti ini tidak kembali terjadi, tidak banyak kembali berjatuhan korban dan masyarakat bisa lebih aware, begitu teredukasi dengan baik untuk menangkis potensi-potensi sikap manipulatif dari para pelaku predator seksual anak. Selamat kembali beraktivitas Mbak Sani, sehat-sehat Mbak Sani, salam buat keluarga. Bagi Anda orang tua, kini tampaknya harus semakin waspada agar anak tidak menjadi korban pelecehan seksual, apalagi kasus tindakan asusila ini semakin marak di masyarakat. Berikut tips mencegah anak agar tidak menjadi korban.
Pertama, anak-anak ini perlu diajarkan untuk mengenali bagian-bagian tubuh mereka, lalu peringatkan kepada anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Selanjutnya, orang tua harus peka terhadap kebutuhan dan perasaan anak-anak mereka. Orang tua juga perlu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang dianggap sensitif. Jangan lupa untuk perhatian terhadap perubahan perilaku anak, terutama jika menunjukkan bahwa anak mengalami ketidaknyamanan atau gangguan. Anak-anak rentan menjadi korban pelecehan seksual dimanapun dan kapanpun. Saatnya Indonesia berbenah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak agar terhindar dari para predator seksual yang meresahkan.